Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Sistem Kontrol Fungsi dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Sugeno dan simulasi MATLAB-nya dengan dosen pengampu Pak Bayu Haji Sudibyo, STMT, MTA. Berikut dengan anggota kelompok 3, yang pertama yaitu Muhammad Habib Ramadhani Siregar dengan NIM 2023-11167. Yang kedua saya Amela Putri dengan NIM 2023-11295. Dan terakhir Saundra Asterisa Anggiani 2023-11307. Dan dimana kita akan menjelaskan materi mengenai Sugeno dan simulasi MATLAB-nya. Baiklah, langsung saja yang akan dilanjutkan oleh rekan saya terlebih dahulu. Saya Saundra Asterisa Anggiani, NIM 2023-11307. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Sugeno. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat menuntut sistem yang stabil dan efisien. Namun dalam praktiknya sering terjadi masalah seperti fluktuasi beban, ketidakseimbangan suplai dan permintaan, serta ketidakstabilan tegangan. Nah, oleh karena itu digunakan pendekatan logika Fuzzy yang mampu menangani ketidakpastian. Salah satunya itu metode yang efektif adalah Fuzzy-Sugeno. Selanjutnya, pengertiannya. Fuzzy-Sugeno adalah metode dalam logika Fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menghasilkan output berupa nilai tegas melalui fungsi matematis. Nah, seperti konstanta atau persamaan linear. Nah, metode ini menggunakan aturan if-then di mana bagian konsekuen output dinyatakan dalam bentuk fungsi sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, kajian itu digunakan dalam sistem kontrol dan pengambilan keputusan karena mampu menangani ketidakpastian serta mudah diimplementasikan pada sistem real time seperti pada pengaturan energi dan sistem industri. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Yang kedua, mempermudah pemodelan sistem kompleks. Yang ketiga, menghasilkan output yang cepat dan efisien. Nah, tujuannya itu mengubah data tidak pasti menjadi keputusan pasti. Yang kedua, meniru cara berpikir manusia dalam sistem komputer. Yang ketiga, meningkatkan akurasi sistem keputusan. Selanjutnya, karakteristik Fuzzy-Sugeno. Nah, ada beberapa ciri utamanya nih. Yang pertama, ada output berupa fungsi matematis, yaitu linear atau konstanta. Yang kedua, menggunakan aturan if-then. Yang ketiga, itu cocok untuk sistem kontrol dan prediksi. Yang keempat, mampu menangani sistem non-linear kompleks. Yang kelima, ada fleksibel terhadap data tidak pasti. Selanjutnya kita masuk ke proses kerja Fuzzy-Sugeno. Secara umum terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah klasifikasi, mengubah input numerik menjadi nilai Fuzzy atau derajat keanggotaan. Yang kedua, inferensi rule based menggunakan aturan if-then. Contoh, if nilai tinggi then output sama dengan 0,7x tambah 0,3y. 3. Perhitungan output, setiap rule menghasilkan output berupa fungsi linear ataupun konstan. Diversifikasi menggunakan metode rata-rata berbobot weighted average untuk menghasilkan nilai akhir. Kekurangan dari Sugeno ini adalah proses lebih cepat. Kelebihannya adalah proses lebih cepat dibanding Mamdani, mudah diimplementasikan dalam MATLAB, cocok untuk sistem kompleks dan output lebih akurat dan stabil. Sedangkan kekurangannya membutuhkan aturan yang jelas. Penentuan parameter bisa subjektif, tidak selalu optimal untuk semua kasus. Nah, berikut adalah blok diagram dari simulasi MATLAB. Terlihat di sini terdapat grafik permintaan dan persediaan. Lalu cara kerjanya, sistem dimulai dari 2 input, yaitu permintaan dan persediaan yang diubah menjadi nilai Fuzzy melalui proses klasifikasi. Selanjutnya nilai tersebut diproses pada tahap inferensi menggunakan aturan if-then dengan metode N atau perkalian. Untuk menentukan kekuatan setiap aturan menghasilkan output berupa fungsi matematis terakhir. Semua hasil digabungkan menggunakan metode weighted average atau weight aver, sehingga menghasilkan output akhir berupa nilai produksi. Metode weighted average pada Sugeno adalah cara untuk menghitung hasil akhir output dengan menggunakan rata-rata berbobot. Saya Amela Putri dengan NIM 2023-11295. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dari simulasi MATLAB tentang input, permintaan, dan persediaan. Nah, di sini dapat kita lihat ada kurva permintaan yang dimana tanda garis merah itu artinya sedikit, segitiga tengah itu sedang, dan garis hitam di sini itu banyak. Dapat kita lihat ini permintaan, produksi, dan persediaan. Dapat kita lihat di sini lagi dapat kita lihat lagi kurva yang kedua bahwa di sini itu persediaan. Nah, cara kerja sebelumnya di sini kita akan membahas tentang application of fuzzy logic of the Sugeno method to determine the amount of production of dry potato sambal. Cara kerjanya, jadi setiap nilai input yang masuk akan dipetakan ke kurva ini pada tahap klasifikasi. Nilai tersebut tidak langsung masuk satu kategori saja, tetapi bisa memiliki beberapa derajat keanggotaan sekaligus. Contohnya ya, jika permintaan berada di nilainya yang tengah tadi, yang segitiga, maka bisa termasuk sedang atau dominan, dan sedikit itu termasuk ke sedikit, begitupun
yang banyak. Hal ini berlaku untuk persediaan. Jadi nilai derajat keanggotaan ini digunakan dalam aturan if then pada proses inferensi untuk menentukan output produksi. Jadi kurva ini sebagai dasar untuk mengubah nilai angka menjadi nilai fuzzy sebelum dihitung lebih lanjut dalam sistem. Nah, ini ada kurva output produksi. Dapat kita lihat. Nah, outputnya ini produksi. Kita lihat di sini banyak, sedang, sedikit. Lanjut, cara kerjanya, setiap aturan if dan akan menghasilkan output berupa angka konstan sesuai kategorinya. Jika kondisi terpenuhi, maka produksi, misal 885, berarti itu sedikit. Jika kondisi lain, produksi sama dengan nilai lain bisa masuk ke dalam kategori sedang atau banyak. Kemudian, semua hasil dari anggota dari aturan tersebut digabungkan menggunakan metode weighted average, yaitu dirata-ratakan berdasarkan kekuatan masing-masing aturan atau Weier's strength. Next. Nah, jadi jumlah rule yang diterapkan dalam sistem ini ada 9. Yang pertama, jika permintaan sedikit dan persediaannya sedikit, maka produksi sedikit. Kalau permintaan sedikit, persediaan sedang, maka produksi juga tetap sedikit. Jika permintaannya sedikit dan persediaannya banyak, maka produksinya juga sedikit. Jika permintaan sedang, persediaan sedikit, itu produksinya bisa sedang. Jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi sedikit. Kalau permintaan sedang dan persediaan banyak, maka produksinya sedikit juga. Jika permintaan banyak, maka dan persediaan sedikit, maka produksi banyak. Itu seterusnya. Lanjut, ini ada output hasil produksi, mana permintaan 896, persediaan 14, produksi 917. Berarti, maka untuk mengetahui jumlah yang harus diproduksi, misal mengoptimisasi yang 856 dan input persediaan sebesar 14, maka prediksi produksi metode Sugeno itu yaitu 917. Next, yaitu kesimpulan. Yang pertama, dengan menggunakan metode Sugeno ini, kita menghasilkan output berupa nilai tegas menggunakan fungsi matematika sehingga lebih cepat dan efisien. Kedua, proses kerja fuzzy meliputi fusifikasi, inferensi, rule-based, perhitungan output, dan defusifikasi. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri seperti penentuan jumlah produksi sambal kentang kering dengan mempertimbangkan variabel permintaan dan persediaan sehingga membantu menghasilkan keputusan produksi yang lebih tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, ini ada 6 daftar pustaka yang kita gunakan. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.